Aduh, terima kasih banyak banget hari ini pengunjung kafenya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Selamat datang di kafe Bapak Ibu semua yang sudah masuk. Ayo ambil tempat duduknya ya. Silakan Anda cari posisi paling enak. Tapi ingat ya Bapak Ibu, tetap physical distancing ya, karena kita ketemu, saya nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa salaman. Saya kasih salam seperti ini ya. Udah. Bapak Ibu yang sudah masuk boleh dilihat-lihat menunya ya. Nanti tinggal di-scan aja di meja masing-masing. Langsung tulis menunya di chat gitu ya. Nih saya lihat dulu nih siapa yang udah order. Waduh. Halo Denaya mau minum apa? Ada latte, ada cappuccino ya, ada snacknya juga ya. Silakan dipilih-pilih ya, di chat nanti ya. Langsung kalau udah scan kirim pembayaran, dikirim virtualnya ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat datang di B Cafe. Cafe yang enak buat nongki-nongki karena di sini berkumpul banyak orang-orang penting yang luar biasa. Nah, yuk silakan ambil tempat masing-masing sambil saya menyambut tamu-tamu yang baru datang juga ya. Yo. Oke, wah. Ada yang mau ke Dalgona Muntilan. Halo, selamat pagi Pak Aldius. Apa kabar Pak? Wah, baik sekali Mbak. Ya, ini Pak Aldius ini customer tetap. Kalau udah bete nongkrong di Cafe ya Pak Aldius ya, bener ya? Bu, Pak ya. Aldius ini kesini sendirian apa udah janjian atau gimana? Kebetulan saya tadi udah ada janji sama Pak Irwan, Bu. Apakah Pak Irwannya udah datang? Pak Irwan itu yang tinggi bukan ya? Yang botak? Nah, iya betul. Iya, ada masuk Pak. Itu ada di pojokan sana, kayaknya udah nungguin udah 15 menit Pak Aldius. Iya. Masuk. Telat tidak ya? Sama ini ya Bu, saya mau cafe latte-nya satu ya. Iya. Oke Bu. Silakan ya langsung ya ketemu Pak Irwannya. Pak Irwannya udah nunggu Pak. Selamat menikmati. Oke, terima kasih. Halo Pak Irwan, gimana kabarnya? Gimana dari Udah lama Pak nunggunya di sini. lumayan lah, sama ya enak juga nih kafe pilihanmu. Oh iya, saya udah sering banget kesini kalau meeting sama klien, sama kantor juga kadang-kadang di sini kok Pak. Gitu. Oh, gimana? Bapak udah nunggu berapa lama? Kamu? Ya, sorry banget nih tadi telat, soalnya jalan agak macet nih Pak. Nggak apa-apa. Udah pesan minuman belum? Udah, saya tadi pesan, tinggal nunggu. Ini kebetulan nggak ada Pak. Oke. Wah, mantap. Seruput dulu Pak ya kopinya. Ya, seruput dulu. Gimana? Semangat juga nih, kelihatannya keren nih. Iya dong, masih muda harus semangat tentunya. Mantap. Dengar sekarang jalanin HDI ya? Oh, ternyata Pak Irwan juga udah tahu ya saya jalanin HDI. Iya nih Keren. Pak. Sambil kerja? Ya, jadi saya sekarang ngejalanin HDI itu sebagai side hustle saya juga nih Pak, gitu. Karena ya saya jalaninnya baru sih Pak, kayaknya saya baru dari April tahun lalu deh, gitu. Jadi ya sebenarnya sih, ya awalnya sih ya. Jadi waktu itu tuh saya punya temen, Pak. Awalnya saya nggak ada niat join di HDI, benar-benar nggak ada niat. Tapi saya punya rekan gitu ya. Ini rekan saya ini tuh dia udah kayak nawarin saya, udah ngajak saya itu selama 2 tahun gitu Pak. Gitu. Wah 2 tahun ya, tapi memang sayanya juga yang nggak ada niat sama sekali gitu ya. Nah kebetulan tahun lalu itu bulan April pas waktu Corona, pas lagi saya pusing-pusingnya soalnya mau nikah di tahun itu gitu, di bulan September kemarin gitu. Nikah aja pusing ya bro ya. Nah, ya, dananya kurang Pak ya. Nah, cuman waktu itu kebetulan teman saya ini tuh ngajakin saya lagi gitu ya. Dia ngajakin karena kebetulan temannya mama saya itu ada yang sempat positif nih Pak, gitu. Ada sempat positif terus sama saya bilang, nih ini produk kita bisa bantu. Dia kasih lihat testimoni. Kebetulan saya kenal gitu. Dan akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa, coba dulu aja gitu. Nah kebetulan waktu itu lagi ada promo yang jadi member tuh cuma 50.000 ya Pak ya. Iya. Ya dan promo itu kembali di tahun ini. Nah, waktu itu pas waktu udah jadi member 50.000, ya udahlah saya pikir gak ada salahnya atau ya cuma 50.000, ya siapa tahu ini bisa bantu. Wah Pak, nggak nyesel Pak.
Ya, nggak nyesel, tapi ada sedikit nyeselnya. Kenapa nggak dari awal gitu, 2 tahun yang lalu gitu ya. Ya tapi oke lah, kamu beruntung loh bisa lakukan bersamaan antara bekerja dengan HDI. Itu keren, itu keren banget. Ya, soalnya gini sih Pak, di kantor saya juga kan maksudnya puji syukur kantor sih nggak ada kekurangan karyawan, nggak ada, kantor juga cukup stabil gitu ya, untuk pendapatanku tidak dipotong gitu ya. Cuman yang saya pikirkan adalah ketika begitu dijelaskan gitu ya, yang saya jadinya pikirkan, oh ya saya mau merit ini butuh duitnya cukup besar gitu, dan waktu itu duitnya memang masih belum kekumpul gitu ya, dan saya rasa ini kalau dari pendapatan kantor doang ini kayaknya saya nggak akan cukup gitu. Kenapa ya? Karena saya juga kan harus dipakai untuk hidup ya Pak ya. Kalau saya nabung semua buat nikah tapi nggak hidup juga nanti takutnya nggak nyampe nikah gitu sayanya. Nah, iya makanya akhirnya saya cari side hustle, ya puji syukur lah Pak bisa ya ini, tapi ada yang saya pikirkan lagi malah after marriage-nya juga ya duitnya juga nggak cukup gitu. Oh ya, tapi di kantor gimana? Kerjaan segala macam? Ya kerjaan gimana ya Pak ya, sebenarnya semenjak adanya ini tuh agak riskan juga gitu ya. Kita kan harus ada WFH lah, harus ada itu, koordinasi makin sulit, dan ya malah jadi kerjaan juga jadinya kadang juga numpuk, harus dikerjain sampai lembur gitu Pak, sampai malam, bahkan kalau di rumah pun ya sampai malam gitu. Dan ya naik gajinya juga ya, kita mau ngarepin naik gaji juga nggak dipotong aja udah syukur gitu Pak. Cuman ya kebetulan habis nikah juga target kita apa sih Pak, pengen punya rumah kan. Iya. Cuman kan harga rumah sama kenaikan gaji kan wah nggak berbanding lurus gitu Pak. Makanya juga sih. Ya sebenarnya, tapi dengan kamu merintis HDI ini cukup menolong kan harusnya? Sangat menolong sih Pak. Sebenarnya puji syukur waktu itu karena HDI ini saya hidup ya nabung iya, tapi maksudnya tidak yang benar-benar diperet-peret gitu, enggak Pak. Dan puji syukur juga kemarin gara-gara HDI juga vendor-vendor buat nikah juga kebayarnya sebelum hari H juga. Dan HDI? Iya, karena benar-benar kan tadinya nggak masuk perhitungan saya tuh Pak untuk bonus HDI. Ternyata bonus HDI ini ya benar-benar di luar ekspektasi saya, bukan di bawah, tapi benar-benar di atas, bahkan tidak terbayangkan sama saya gitu. Wah, ini yang mantap nih. Soalnya gini Pak, saya senangnya tuh di sini, saya merasa sih kenapa saya senang banget di sini ya diajarin Pak, karena saya benar-benar kan biasanya ada yang diajakin tuh terus nggak diapa-apain. Nah kebetulan juga saya ya teman-teman saya tuh benar-benar support gitu, benar-benar oh iya diajarin, kalau saya nggak ngerti tuh bahkan mereka tuh dengan penuh kesabaran tuh ya, karena saya orang yang cukup keras, jadinya dengan penuh kesabaran mereka tuh benar-benar bimbing saya. Terus yang saya sadari sih Pak, semenjak pandemi ini kan kita harus jaga kesehatan ya Pak ya. Saya tuh pengen pakai produknya, cuman harganya lumayan ya. Waktu ngirit buat merit aja nggak kepikiran merit, tapi puji syukur di lain saya sebelum vendor udah kebayar juga, saya udah bisa beli produknya tanpa merogoh pendapatan utama saya Pak. Gitu. Oh. Sehat kantong, sehat badan. Itu banget. Benar. Itu banget Pak gitu dari sisi sini, dan ya karena dibimbing banget sih. Gitu, jadi nggak. Kalau Pak Irwan gimana nih? Ya sama lah. Kalau saya sekarang udah full time loh di HDI. Wah, serius sudah full time? Akhir Desember kemarin lah saya putuskan untuk saya mesti full time di HDI. Pak, Bapak kan udah 14 tahun jadi head of marketing Pak ya. Tapi Bapak saya yakin itu penghasilan tuh udah nggak kecil gitu. Tapi kenapa kok malah jadi mutusin fokus di HDI? Ya, jadi gini, sebetulnya persis mirip-mirip kamu lah, Alius. Jadi waktu awal itu kan saya itu sama lah ya, pengen punya penghasilan tambahan. Nah, saya coba lihat kalau saya mau naik lagi gajinya kan harus promosi. Promosi di level atas juga semakin lama nggak gampang. Ya, orangnya posisinya semakin sedikit yang ada. Nah, sehingga saya mencoba untuk dengan 14 tahun ini apakah saya bisa menjadi konsultan atau usaha sendiri. Nah ternyata saya melihat kalau konsultan, setelah saya ngobrol sama teman saya, wah itu kalau kita lagi kerja dihitung jam-jaman enak.
kita dapat uang. Tapi begitu nggak ada proyek, atau saya libur, misalkan sebulan gitu ya, saya mau jalan-jalan, selesai saya. Karena mereka kan bayarnya ke saya. Nah, kemudian saya juga mikir, oke lah, saya mau usaha sendiri. Masalahnya kamu tahu kan, nasib kita mungkin mirip lah ya, karena sekaryawan, uang terbatas. Nah, kalau saya pakai buat modal, nah, buat modal terus modalnya kepake, ya kalau berhasil. Kalau gagal, selesai saya. Mau mendapatkan pendapatan lebih jadi nggak ada hasilnya atau malah minus. Nah, kebetulan awalnya ikut istri saya. Sama lah, kita punya upline yang luar biasa, sabar-sabarnya ya. Kalau 2 tahun mungkin, kalau yang waktu itu deketin istri saya itu bisa sampai 4 tahun lebih kayaknya. Waduh, luar biasa ya, luar biasa sabar. Iya, luar biasa sabar. Belum gitu masih ngadepin saya yang masih sering ngelarang istri untuk jalanin HD awalnya. Oh, sempat ngelarang juga, Pak? Kenapa? Sempat ngelarang juga? Sempat lah, namanya MLM, kamu tahu sendiri. Network marketing katanya bla 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 bla. Tapi kemudian saya baru mulai, bener nggak sih, kenapa istri saya kok mulai mendapatkan hasil? Udah gitu kalau setiap training, pulang itu ada perubahan baik loh. Saya tuh diam-diam melihat, ini ada yang beda. Nah, saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama, itunya bagus. Kenapa produknya bagus? Anak saya nggak jadi dioperasi gara-gara minum HD. Oh, operasi apa? Harusnya amandel di hidung, namanya adenoid. Anak umur 2 tahun, bayangin kalau harus dioperasi, mana tega orang tua. Iya, benar-benar, Pak. Puji syukur, nggak jadi. Nah, saya percaya produknya dulu awalnya. Baru kemudian diajak ke kantornya yang di Menteng. Oh, saya tuh, ya kalau nggak karena HDI nggak pernah ke Menteng, itu kawasan elit kan. Oh iya. Di kawasan elit, keren lagi. Nah, saya mulai percaya, ini nggak mungkin nggak serius. Kalau dia di ruko, bukan punya sendiri, bisa hilang. Nah. Sampai akhirnya saya melihat, kemudian bisnis plan-nya juga. Bisnis plan-nya pun bagus. Dan, potensinya bagus, menarik ya. Belum ada support sistemnya, diajarin pendidikannya tadi. Nah, dari situ saya memutuskan, dengan sistem yang ada, saya mungkin dapat pendapatan yang bagus. Saya memutuskan untuk menekuni bisnis ini. Kamu bayangin ya, kalau sampai misalkan mobil itu baru mulai jalan, itu kan dorongnya susah, butuh tenaga besar. Nah, saya melihat ketika istri saya sudah jalan, saya memberikan tambahan sedikit dorongan, itu kan lari lebih kencang. Oh iya. Itu kenapa saya mencoba untuk memutuskan full time pada akhir tahun lalu. Itu. Nah, Pak, saya mau nanya. Tapi kan Bapak sendiri tuh head of marketing, ya. Kenapa nggak kayak gini aja? Kan Bapak tuh head of marketing gitu ya, udah 14 tahun, udah penghasilan udah cukup lumayan ya, Pak ya. Dan ini ditambah dari ID gitu. Kenapa nggak jadi 2? Maksudnya ya ini kan jadi nggak cukup tuh 2, Pak. Apa gimana nih? 2 pendapatan ya, kenapa enggak ya? Kenapa malah jadi mutusnya full time gitu, Pak? Gini, ada pepatah yang mengatakan, kalau tangan kita mau menerima yang besar, kita siap melepaskan yang kecil saat ini. Waktu pasti ada yang hilang, Aldius, pasti. Tapi saya yakin saya akan mendapatkan yang lebih besar. Nah, itu pertama. Kemudian di luar materi ya, saya mulai melihat bahwa yang pertama saya harus mempersiapkan pensiun dengan kondisi yang terbaik, usia pensiun. Nah, kalau saya masih bekerja, saya nggak akan bisa fokus di usaha saya. Ini latar belakang pribadi saya ya. Jadi kalau kamu nanti coba pikirkan baik-baik sesuai nggak dengan kondisinya. Tapi saya melihat saya harus fokus. Karena saya harus fokus, saya harus masuk ke bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi nanti waktu saya pensiun, network saya sudah siap, otomatis saya punya sumber pendapatan yang pasti. Yang kedua, bisnis ini mau saya wariskan ke anak saya. Oh, bisa diwariskan ya, Pak? Bisa. Dan ingat, mewariskan bisnis kita nggak hanya bicara materi ya. Kita harus mempersiapkan karakter anak yang baik. Kalau karakter anak kita nggak baik, mau sebagus apa bisnisnya, mereka akan nggak bisa mengelolanya dan malah hancur. Nah, di sini saya tidak mungkin mempunyai kebebasan waktu pada saat saya bekerja sekaligus full time di HDI. Saya harus memilih salah satu. Dan enaknya HDI kan kita kerja sama tim, Aldius. Iya.
bisa mengatur waktu lebih enak, dan pada saat tertentu saya menemani anak-anak untuk belajar membentuk karakter mereka. Harapan saya pada saat sumber pendapatannya udah siap, anak-anak pun sudah punya karakter yang siap untuk mengelola bisnis dan sumber pendapatan yang luar biasa. Itu yang nggak terbayarkan sebetulnya oleh gaji yang terpaksa saya lepas saat ini. Wah, Pak, tapi gini, ada kesulitan nggak ketika Bapak pertama kali memutuskan full-time, kan maksudnya kita melepaskan yang kecil, tapi melepaskan yang kecil ini kalau di awal kayaknya kerasa banget. Saya sendiri juga takut gitu, Pak ya. Maksudnya waktu saya diminta untuk jalanin HD ini gitu ya, sambil jalan HD, apalagi ini, wah bagi waktunya udah pusing banget sebenarnya. Tapi puji syukur ketika udah mulai bisa dilewatin, bagi waktunya RKH-nya benar ya Pak ya, udah mulai ya puji syukur sih. Sekarang di HDI malah lebih gede dari gaji kantor sih. Oh, keren. Nah itu kalau saya, tapi kalau dari Pak Irwan sendiri, nah tadi kerasa nggak sih Pak ketika melepas yang kecil ini, kan takut juga ya Pak ya, takut nggak bisa memenuhi, gimana tuh? Pasti kerasa di awal, pasti kerasa. Tapi bagaimana kita punya keyakinan terhadap bisnis ini, itu yang utama. Karena saya melihat ya, buktinya sudah banyak. Apalagi ketika melihat, kalau kamu tahu Pak Julianto Eka Putra, yang pensiun 10 tahun pun malah pendapatannya naik terus. Nah, ini yang menarik buat saya. Ini artinya ketika kita mempersiapkan fondasi yang kuat pada network kita, itu suatu saat akan stabil dan akan menjadi benar-benar passive income. Selama kita di awal serius. Nah, kalau saya ditanya, gimana sekarang? Wah, dibanding dulu kerja di kantor sama sekarang jauh lebih berat. Banyak yang harus saya persiapkan di awal. Tapi saya yakin potensi ke depan ini pasti baik. Nah, tinggal pilihan ada di kita. Bagaimana kita menimbang, bagaimana kondisi, termasuk mungkin pasangan kita ya. Bersyukur yang awal-awal merasakan susahnya istri saya. Nah, saya menikmati hasilnya. Itu Aldius. Ya. Nah, oke, sebentar, kayaknya saya tuh lagi nunggu Pak Daniel ya. Halo, selamat pagi. Hei, Pak Daniel, apa kabar? Ternyata kalian ada di sini ya? Iya, saya pikir nanti belum nyampe sini loh. Ternyata tiba-tiba udah muncul di kafe. Iyalah, jadi kan saya tuh suka memberikan surprise, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu ya. Wah, jangan mutarpir Pak, tapi. Iya, udah dari tadi nih di sini. Udah. Baru pro sama Paldius loh. Maaf. Pagi Pak Daniel. Paldius kan. Ya. Selamat pagi Pak Daniel, baru datang Pak. Oh iya Mbak, gimana? Nah Pak Daniel mau pesan apa Pak? Ini lagi promo. Beli 2 gratis 1 Pak, biar saya siapkan sekalian jadi ngobrol gitu. Enak. Nah. Ini yang spesial di sini apa menunya? Yang spesial di sini pasti cappuccino-nya, Pak. Selain cappuccino, snacknya atau makanannya yang spesial apa? Kalau yang spesial sih di sini steaknya ya, boleh steak kalau yang berat. Kalau yang cemil-cemilan ya french fries, yang kayak gitu-gitulah. Oh, oke. Sausnya yang beda, Pak. Mau yang mana? Sekalian saya buatkan. Oke deh, cappuccino. Kita boleh ya, cappuccino-nya 1 sama sticknya itu deh yang terbaik ya. Boleh? Siap Pak. Pak Irwan mau nambah? Saya cemilannya Poland aja. Wes, oke di sini ada ya. Kalau mau yang clover honey drink juga ada ya. Oke, saya siapkan dulu. Mari, bapak-bapak silakan ngobrol. Saya ganggu sebentar. Iya. Oke. Terima kasih Pak ya. Aldius tadi dari belakang kayaknya. Lagi kebelet ya? Iya, aduh tadi tiba-tiba ada urusan Pak. Waduh, ada siapa ini Pak? Ini kenalin Pak Daniel. Nah ini keren lagi Pak Daniel. Halo Aldius, salam kenal. Ya, dulunya dia adalah pegawai bank swasta terbesar di Indonesia, terkenal. Ya, nah dia memutuskan sudah 1 tahun lebih untuk full time di HDI. Nah ini saya pun masih belajar dari Pak Daniel nih, gimana ngatur RKH-nya, gimana bener nggak sih kalau full time itu kita benar-benar dapat sesuatu yang worth it untuk kita lepas atau ada pertimbangan lain. Nah mungkin nih
Pak Daniel bisa cerita nih, gimana sih ceritanya? Ya, kalau dibilang full time itu memang itu proses ya, artinya bukan keputusan yang diambil dalam waktu satu malam gitu ya, enggak, tapi itu memang ada prosesnya dan memang dulunya ketika saya memutuskan full time itu juga dengan kondisi sebetulnya mengawali bisnis HDI-nya itu part time, Pak Irwan, Pak Aldio juga. Jadi sama lah ya. Ya sama, kita sama sebetulnya. Saya nggak langsung meninggalkan pekerjaan baru full time baru terjun di HDI, bukan. Jadi saya membagi waktu juga. Jadi pulang kerja harus atur waktu, langsung jalankan bisnis HDI malam-malam seperti itu. Itu sudah makanan sehari-hari dan saya dulu juga merintis bisnis HDI sambil bekerja itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, jadi 4 tahun itu saya sudah biasa mengalami pulang itu jam 10, jam 11 malam gitu ya. Dan tempat kerja saya, teman-teman perlu tahu, saya itu rumah dan tempat kerja saya itu jaraknya sekitar 1 jam kalau naik kendaraan. Jadi bukan yang deket, jadi perjalanan itu sangat-sangat menyita waktu. Bahkan dulu juga 2 jam ya berarti ya? Gimana? Pulang pergi 2 jam ya? Ya betul, pulang pergi saya pasti 2 jam minimal. Nah, belum mampir-mampirnya. Jadi kalau pulang prospek lapar ya berhenti makan dulu gitu, itu tambah waktu lagi seperti itu ya. Dan selama 4 tahun itu ya benar-benar RKH-nya diatur, jadi mengatur waktunya enggak gampang sih. Kalau saya bilang enggak gampang ya, karena juga saya dulu juga ngerintis bisnis HDI belum punya apa-apa. Dalam artian kemana-mana prospek masih naik motor, jadi sering kehujanan, tengah malam itu kehujanan naik motor gitu. Jadi itu yang memicu akhirnya, aduh aku harus bisa nih, aku harus bisa sukses di sini. Udah perjuangan segini berat, tapi kalau nggak berhasil kan ya nanggung juga kan akhirnya. Nah, sampai pada akhirnya saya memutuskan resign waktu itu di Januari 2020. Ini tahun lalu. Wah, hebat. Ya, sebelum pandemi. Hebat. Sebelum pandemi. Jadi saya memutuskan resign dan kalau dibilang lebih enak nggak sih kalau menjalankan HDI full time ya? Sebetulnya gini, tantangannya berbeda ya teman-teman ya. Menjalankan HDI secara full time itu tantangannya berbeda. Apa bedanya? Ya tentu bedanya itu kan memang waktunya sekarang kita lebih fleksibel. Tetapi biasanya yang saya alami dulu itu pertama itu orang menganggap saya itu pengangguran. Karena biasa berangkat kerja ke kantor, terus sekarang sudah istilahnya jamnya kan kita ngatur sendiri ya. Apalagi tahun 2020 kita sama-sama ngerti kena pandemi, WFH jadi sering di rumah. Waduh, itu benar-benar banyak orang mengira saya itu pengangguran gitu ya. Tapi pengangguran nambah aset malahan. Nah, itu tantangannya di situ sih dulu waktu pertama kali. Dan tapi sebetulnya prinsipnya gini, kalau kita menjalankan HDI itu bisa part time, bisa full time teman-teman ya. Saya nggak sedang ngajarin, oh ya berarti harus full time dan jalankan HDI supaya hasilnya besar. Nggak harus seperti itu. Tadi ya kita harus ngerti kondisinya. Nah memang kenapa? Ya maksudnya kayak saya sendiri pun part time aja bisa gitu ya Pak jalanin ya. Betul. Jadi part time pun bisa. Nah, tapi kadang-kadang itu gini Pak Aldius, kalaupun kita mau mengambil keputusan untuk full time mengerjakan HDI, itu jangan hanya karena euforia. Keren ya itu menjalankan bisnis HDI dapat sekian. Oh, itu kalau full time dapat sekian. Nah, akhirnya oke deh, aku mau full time juga deh. Nah, akhirnya hanya karena euforia, akhirnya keputusannya itu kurang matang. Harusnya itu banyak pertimbangan Aldius yang harus dilihat. Contoh nih, misal kalau pengalaman saya ya, kita sudah punya belum jaringan yang pilar. Jaringan yang pilar itu maksudnya apa? Jaringan yang pilar itu jaringan yang memang sudah jalan sesuai sistem, terus mereka juga menjalankan training-trainingnya, mengikuti training, dan juga kita kan juga punya acuan ya di Kompas Bisnis. Nah, itu sudah sesuai belum seperti yang ada di Kompas Bisnis. Nah, nanti
nanti itu bisa tanya deh ke upline kita ya, kita bisa konsultasi lagi. Nah, dengan adanya pilar itu akan membantu kita membangun jaringan yang baru. Karena apa? Kalau nggak ada pilar itu membutuhkan apa ya, bahasa sederhananya itu effortnya itu lebih berat. Lebih berat. Nah, jadi sebenarnya ini ya Pak ya, jalaninnya jangan karena wah teman-teman saya ini jalan HDI semua, saya ikutan dan akhirnya ada yang full time, wah saya ikutan full time juga. Jadi benar-benar harus dipikirkan dengan matang ya. Iya, betul, harus dipertimbangkan dan dikonsultasikan juga ya, harus konsultasi ke upline kita. Ini beneran nggak sih saya harus full time? Karena apa? Karena upline kita tuh yang lebih ngerti kondisinya. Betul. Tadi kan ngomong jangan sampai euforia nih, lihat teman-teman pada naik seolah-olah semua itu bagus semua. Memangnya pendapatan Pak Dhani setelah full time jadi turun gitu? Saya takut loh Pak, saya mau narik surat pengunduran diri saya. Emang Pak Irwan kalaupun mau balik ke kantor emang masih bisa? Nggak tahu juga sih. Iya. Dong, gimana sih hasilnya setelah setahun full time? Ini pengalaman ya. Kalau pertanyaan seperti itu saya itu nanti dikira omong besar, enggak. Tetapi ya lebih baik saya tunjukkan by data aja gimana. Saya tunjukkan data. Bawa datanya. Wah, ini yang saya suka nih. Ini nih, ya. Nah, itu jadi tahun sebelum saya kan full time di 2020 ya. Jadi sebelumnya tuh saya melihat progres jaringan itu ada penambahan, ada kenaikan seperti itu kan. Memang nggak terlalu gede sih. Iya, nggak terlalu gede 130%. Tapi begitu lumayan kalau ukuran bisnis setahun naik 130% itu udah besar. Nah, tetapi ketika saya memutuskan full time di HDI, nah tentunya kan saya juga konsultasi kan sama upline gimana nih kalau dengan kondisi seperti ini. Nah, memang upline kita menyampaikan ya udah waktunya gitu loh. Nah, ternyata di tahun 2020 luar biasanya kenaikannya itu 360%. Ini di luar ekspektasi saya waktu itu, jujur. Bahkan ini belum cash reward segala macam ya? Oh, belum. Ini murni bonus ini. Loh, berarti ini bisa diandalkan dong Pak, bisnis ini sebetulnya ya? Bisa diandalkan. Hampir saya nyesel kalau jawabannya salah ini. Nah, ini yang mau saya tanyain nih Pak Irwan sama Pak Dhani, saya mau tanyain ini. Ya. Setelah saya ngelihat gitu ya, mau nanyanya ada 2 pertanyaan ya, saya mau tanyain ke Pak Dhani sama Pak Irwan dulu. Nyesel nggak nyemplung di HDI, sama satu lagi nyesel nggak sih udah full time gitu ya. Pertanyaan saya kan lihat kan ada orang yang full time udah rugi deh nggak mau gitu kan. Itu saya pengen tahu nih kalau dari Pak Irwan atau Pak Dhani gimana nih. Ya, kalau saya kan masih sebentar ya, tapi yang saya dapatkan adalah gini, Tuhan itu memberikan berkat banyak orang di jaringan. Saya kadang juga mengucap syukur ya. Dan ketika saya bisa full time itu, saya berharap bisa memberikan waktu saya lebih banyak lagi kepada teman-teman. Dalam segala keterbatasan saya baru mulai full time, tapi saya berusaha. Dan ini sebenarnya kan di bisnis ini itu yang menarik. Kita menolong rekan kerja kita pun mendapatkan bagiannya. Ya. Itu udah otomatis dari bisnis plan itu. Jadi semakin kita membantu rekan kerja kita, mereka bertumbuh, itu semuanya kembali ke kita. Nah, ini yang saya lihat, saya itu nggak nyesel ketika kemudian mencurahkan waktu saya di HDI. Belum lagi waktu sama keluarga, beda jauh. Saya yang mengatur, ya, kadang-kadang kalau malam gini, kalau masih kerja ya saya diganggu sama telepon masuk dari kantor. Ya sulit lah untuk ngaturnya. Nggak tahu kalau Pak Daniel. Ya, kalau saya sih ditanya gitu, menyesal nggak full time? Sebetulnya menyesal sih, Aldius. Jujur dalam hati saya pribadi itu menyesal karena kok baru tahun lalu. Oh, ini bikin deg-degan terus jawabannya Pak Daniel. Harusnya sih
Permisi, maaf ganggu Pak Daniel ini pesanannya ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Ya, mengganggu. Silakan ngobrol lagi Pak. Ya, oke, thank you. Bentar ya, kopinya udah datang. Oke juga menunya di sini ya. Ini yang milik kafe di sini siapa? Saya soalnya biasa sering sini. Oh, kayaknya emang terkenal sih ya kafe di sini. Tadi prospek saya juga ngajaknya di sini. Ya, lihat lagi hits, kafenya lagi hits. Iya. Oke. Balik nih pertanyaan yang tadi ya. Kalau ditanya menyesal ya sebetulnya kalau bisa lebih cepat dulu sih saya berharapnya bisa lebih cepat. Cuman kan yang terjadi itu kan semua sudah direncanakan sama yang di atas toh, jadi yang terbaik. Tapi di satu sisi yang saya ingin tegaskan adalah keputusan mau part time atau full time itu adalah keputusan di mana memang yang bukan diputuskan dalam waktu 1-2 hari, tetapi memang keputusan besar yang akan merubah jalan hidup kita gitu ya. Bahasa film itu. Nah, dan itu juga mengambil keputusan itu harus konsultasi dengan upline. Sekali lagi jangan sampai terbawa euforia karena apa? Karena temanku full time hasilnya gede, temanku ini hasilnya tambah besar. Nah, saya mengalami kenaikan seperti itu karena juga sudah dipersiapkan sejak sebelum full time sebetulnya. Jadi jaringan yang dibentuk itu sebetulnya yang membantu ketika full time itu berlangsung. Nah, jadi prosesnya itu sebetulnya bukan ketika full time-nya, tetapi sejak awal sebelumnya itu yang harus dilihat. Nah, makanya misal nih Pak Aldius mau full time ya boleh kalau mau full time, tetapi konsultasikan dulu dengan upline-nya gimana kondisi. Jadi jangan mikir begitu full time otomatis jaringan naik sendiri gitu ya. Oh ya enggak lah, jangan dikira saya full time langsung tiduran di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain jaringan naik sendiri gitu. Nggak seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi Pak Yawan sendiri sih mutusin full time karena jadi bisa ngembangin jaringan juga, waktunya lebih bebas dan waktu sama keluarga ya yang saya catat. Jadi kalau dulu mungkin waktu kita jadi karyawan, waktu keluarganya itu malam hari atau nggak Sabtu Minggu, sekarang kayak tiap hari ya. Iya, betul. Keluar kota. Iya. Kadang di keluar kota kadang-kadang. Nah itu yang saya lihat semuanya diatur oleh perusahaan dan saya bekerja sekarang ini kalau ditanya kerja keras nggak, kerja keras sampai tengah malam dari pagi ke pagi, tapi hasilnya itu yang menikmati saya untuk saya sendiri. Nah itu yang menarik. Oke. Nah, jadi Pak Daniel mutusin full time itu karena tadi selain pilar apalagi tuh Pak? Akhirnya mutusin untuk full time. Kan itu yakin bukan keputusan yang mudah ya, tadi disebutkan juga. Iya. Jadi selain pilar memang yaitu pilar itu nanti berkaitan dengan kompas ya, tetapi yang lebih utama itu adalah konsultasi dengan upline. Karena apa? Karena kadang kita itu nggak bisa ngerti kondisi jaringan kita yang sesungguhnya, tapi upline kita itu lebih ngerti. Nah, ini yang dinamakan blind spot ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat, tetapi upline kita itu bisa lihat. Nah, itu yang perlu. Makanya sekali lagi kalau ditanya seperti itu, saya itu lebih suka ngomongnya udahlah konsultasi dengan upline kita dulu. Jangan tiba-tiba, jangan sampai gini nih, udah bikin surat pengunduran diri, udah ditandatangani di ACC baru ngomong upline. Wah, itu stres itu pasti upline-nya. Wah, dikejar target 1 bulan ya, biasa one month notice kan? Iya. Oke. Nah ini kan mungkin kalau upline kita pas ketika dia melihat perkembangan jaringan kita itu kan sangat-sangat ini ya. Wah ini maaf dulu nih sebelumnya ke Pak Daniel sama Pak Irwan, aku jadi nanya-nanyanya banyak banget nih. Soalnya saya senang banget ini ketemu sama orang-orang berpengalaman. Nah, ada nggak pertentangan dari mungkin keluarga atau mungkin pasangan kita ketika memutuskan full time? Ya mungkin kan tadi itu penghasilan yang tadinya double jadi 1, aduh gimana gitu ya, kan takut juga tuh. Ya, dari mungkin yang bisa sharing nih, terutama salah satu tahun merasakan. Kalau saya jujur kondisinya pertentangannya itu sebetulnya malah istri saya itu sejak dulu mendukung saya itu lebih banyak waktu di HDI daripada di kerjaan saya di bank. Jadi kalau dibilang pertentangan sebetulnya bukan pertentangan yang
seperti apa, tetapi lebih mengalahkan ke diri saya sendiri dulu. Artinya bener nggak sih ini keputusan yang harus diambil. Tetapi memang ada kalanya orang-orang di luar itu ada pertentangan dari pasangan, Pak Aldius. Iya, betul. Pertentangan dari pasangan itu harus istilahnya apa ya, dimenangkan dulu dalam artian gini, nggak mungkin kita jalankan HDI masih sambil kerja ya, istri kadang-kadang kan tidak mendukung. Dan ini tiba-tiba kita ngomong, aku mau resign, aku mau full time di HDI, nah itu kan bisa memicu pertengkaran rumah tangga yang lebih besar. Iya. Tapi pengalaman sih yang saya lihat dari teman-teman ya Pak Aldius ya, biasanya kalau orang yang sudah memutuskan mau full time di HDI itu biasanya pasangan sudah mendukung. Kenapa? Karena mereka sudah membiasakannya. Iya. Ya contoh Irman ini deh, kan tadi beliau cerita kan pengalamannya dulu yang awalnya menolak, akhirnya sekarang malah nyemplung sendiri kan. Dan ya menarik sih. Tapi memang saya sih senang banget kenapa waktu jalanin HDI itu benar-benar waktunya benar-benar sangat fleksibel ya, gitu. Jadi kayak saya pagi-pagi baru bangun tidur ngecek handphone. Biasanya ngecek handphone tuh ngeliatin ya feeds Instagram, ya liatin TikTok joget-joget gitu ya. Jadi hiburan, tapi kadang jadi kelamaan. Nah, tapi sekarang jadi lebih fleksibel gitu, bangun pagi ngeliat oh ya selain ini bisa langsung selain doa gitu ya atau ngobrol sama pasangan bisa langsung langsung chat orang, prospek orang gitu ya. Dan kadang kayak cuman ngeliatin WA story yang tadinya mungkin atau Instagram story itu cuma ngeliat aja, tapi sekarang tuh jadi kayak pengen komen, ingin mensiarkan bahwa ini bisnis yang bisa dijalanin part time gitu. Ya betul. Iya sih, itu sih kalau saya sih wah menarik sekali ini perbincangan sama bapak-bapak yang luar biasa gitu ya. Jadi semoga nggak kapok nih kalau misalkan nanti ngobrol lagi sama saya. Kebetulan ini masih belum tahu nih. Aduh, maaf banget ini dari tadi saya ya ini ada grup sama ini tadi di miss call-in terus nih sama partner kerja. Kayaknya dari bos. Ya, izin dulu nih Pak Irwan sama Pak Daniel, saya kayaknya duluan. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya. Prepare dulu ya, pikirkan benar-benar kerjaanmu, kejar impianmu, bangun bisnis di HDI. Wajar lah kalau kamu masih kadang harus diganggu di kerjaan. Yang penting kamu pikirkan baik-baik ke depannya gimana. Iya, benar. Makanya ini saya mau beresin cepat-cepat juga gitu, mau beresin cepat-cepat biar nanti begitu beres bisa langsung prospek orang gitu. Saya mungkin duluan ya Pak Daniel sama Pak Irwan. Nanti mungkin kalau boleh dealnya saya nitip, nanti saya langsung transfer aja ke Pak Irwan sama ke Pak Daniel ya. Oh, nggak usah, Pak Daniel biasa kok. Kayak orang susah aja. Wah, jadi seneng. Tiap hari boleh deh ketemu kalau gini ya. Boleh. Tenang aja, nongkrong dikit lagi ya. Aku suka kafenya ini, serius. Oh, oke. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Thank you banget Pak Irwan sama Pak Daniel. Oke, gimana? thank you. Bye. Bye, pamit ya. Ya. Pak Aldi pulang. Ya, nanti dealnya sama Pak Daniel katanya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Pak, jangan lupa minggu depan ajak istri nongkrong di sini ya. Oh ya, boleh. Siap, nanti saya ajak istri minggu depan. Iya Pak, dapat diskon spesial lah Pak Aldi. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Mari semuanya. Oh iya. Pak Daniel, saya boleh nggak ngobrol sedikit? Saya rada-rada kepo. Dari tadi saya nguping nih obrolannya bapak-bapak ini. Seru banget karena saya itu juga enterpriser HDI Pak sebenarnya. Kafe saya bernuansa madu-madu gitu. Cuman saya surprise ya bapak-bapak ini mau full time gitu ya. Tadi emang kenapa Pak mesti jadi enterpriser HDI gitu? Kan bapak-bapak ini pasti dulunya udah punya kerjaan bagus gitu ya, income-nya juga gede. Kok masih repot ngerjain bisnis HDI? Kan kalau karyawan tuh enaknya kan katanya ada uang pensiun juga gitu kan ya Pak ya. jadi kepo. Iya. Nah, ingat loh kalau uang pensiun itu juga berapa sih yang bisa kita harapkan ketika kita sebagai karyawan. Belum lagi kalau nanti begitu selesai pensiun, terus mindset kita sebagai pengusaha belum ada sama sekali.
kita belum ngerasain jatuh bangunnya di sebagai pengusaha. Di HDI menariknya, salah itu boleh, dan kita disuruh belajar untuk salah supaya bisa memperbaiki. Nah, harapan saya pada saat pensiun nanti, saya bukan hanya dapat pendapatan, tapi saya dapat sumber pendapatan. Dari mana? Pendapatan gimana maksudnya, Pak? Saya punya kafe loh, Pak. Atau bisa juga kan buat pensiun? Kafe kalau nanti anaknya nggak mau jalanin kafe gimana? Kalau anaknya nggak tahu soal kopi gimana? Nah, kalau bisnis ini, yang penting kan sudah tahu bisnis plan-nya kan? Jadi begitu ini dijalankan, kita bisa membantu orang membentuk tim, masing-masing tim ini berkembang sendirinya, itulah jadi sumber pendapatan kita. Gitu. Ini yang menarik. Kalau pernah lihat film itu, startup, nah, saya tuh senang bukan sama, ya masa sama Haji Pyong sama Nandosan ya, kan saya cowok ya. Tapi ada satu tokoh yang menarik. Iya, sepupunya Nandosan itu. Dia bilang, saya mau 1% dari setiap startup. Keren nggak itu menurut Bu Esther? Saya juga pernah nonton startup juga sih. Bener juga ya. Keren loh. Saya selama ini kan jadi enterpriser HDI mah cuman jualan aja Pak, lagi viral kan, duit gitu. Saya jual di kafe juga laku, makanya ya nanti minggu depan kalau saya bikin acara ngobras lagi nih sama ibu-ibu sosialita, nanti saya akan keluarin nih menu-menu Clover Honey. Yang ibu. Wah, ide bagus itu. Ajak ya ibu-ibunya ya Pak ya minggu depan. Cuman saya tuh tadi tuh ngoping itu gini, kan selama ini saya jualan ya aku jualan emang lagi viral aja. Tapi masa sih HDI ini bisa buat kenapa mesti nyiapin pensiun sih Pak? Maksudnya mah nanti itu ya nanti lah ada berkatnya gitu Pak. Yang saya bilang di HDI juga sama loh. Kita tuh bisa mendapat 1% dari startup yang kita bikin. Nah kalau mau lebih jauh tahu gimana caranya, ikut bisnis plan. Itu kita sama seperti itu. Kita asal membentuk tim. Itu kalau sudah jadi, kita seperti menanamkan saham 1% ke mereka. Pak, wah, itu punya teman-teman nggak sih yang bisa cerita lebih banyak tentang HDI? Nanti saya kasih voucher khusus lah di kafe saya lah, pembicara. Bisa saya undang customer lain gitu Pak, masuk ikut acara gitu bisa? Tenang, kalau stok seperti itu banyak Bu, jangan khawatir lah. Tinggal minta yang seperti apa kita punya. Waduh, saya jadi kepikir nih kafe saya biar tambah rame, nggak cuma nyediain minuman, makanan, kan udah biasa ya. Kalau yang lain ngasih musik, yang ngedengerin. Saya kepengen kafenya ini lebih inspirasional gitu, Pak. Jadi, wah boleh juga ya saya ngundang teman-temannya Pak Irwan, teman-temannya Pak Daniel nih yang luar biasa banget. Betul nggak Bapak Ibu, customer saya yang datang saat ini, benar nggak? Kira-kira menarik lagi nggak kalau minggu depan saya bikin acara ngobrol lagi? Waduh, bener nggak? Pada mau datang lagi nggak? Nanti saya kasih voucher khusus ya yang datang hari ini, besok minggu depan ngajak temennya satu saya kasih, yang satu gratis minumnya ya, satu minuman snack ya, dikirimnya ya via WhatsApp. Dan ini satu lagi, nanti undang temen sebanyak-banyaknya, siapa tahu tahun ini kita bisa menang trip. Ada trip ke Korea, ada trip ke Skandinavia, ada trip jalan-jalan kapal pesiar. Masa sih Pak, saya nggak pernah diceritain gitu loh sama upline saya. Aduh, ini menarik loh. Disuruh jualan aja. Bu Esther, tunggu. Ya. Mungkin bukan upline-nya belum menceritakan, mungkin Bu Esthernya belum punya waktu ngobrol sama upline-nya. Iya, jarang ikut training ini. Iya, Ibu Esther kayaknya sering jaga di kafe kan? Iya bener Pak. Siapa sih upline-nya? Kalau saya tinggal mah pusing Pak, kalau saya belum bisa kasih ke karyawan-karyawan, walaupun ada karyawan saya mesti liatin duitnya masuk semua, nggak itu ke kas. Nah, nanti mesti lihat gimana bisnis HDI itu bisa kita tinggal jalan-jalan setahun 3 kali. Ya, lebih ke luar negeri, naik kapal pesiar, dan itu bisa kita dapat sekaligus. Itu enaknya. Yang terpenting Bapak ini yakin ya bisnis HDI ini bisa ya gitu ya buat nanti masa tua kita gitu, yakin gitu Pak? Saya kadang-kadang rada nggak yakin nih saya bisa bertahan kafe saya. Aduh, kalau ngomongin yakin mah, saya udah pasti yakin lah ini bisa dipakai untuk persiapan masa depan, untuk masa pensiun kita. Karena apa? Karena kan kalau ngomongin produk ya produknya
perlebahan ya itu sudah dari zaman dahulu kala. Iya sih. Nanti kan sampai dipakai ribuan tahun lagi pun juga pasti akan relevan gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak perlu khawatir. Soalnya Pak, saya itu kadang-kadang kalau malam mau tidur ya saya tuh mikir gitu ya. Kan kalau kita tambah tua itu kan pasti kita udah nggak bisa kerja ya Pak ya. Nggak kayak sekarang nih masih muda bisa kerja dari pagi sampai malam saya buka kafe. Kalau saya tambah tua kan ya pasti yang penyakitan kan Pak. Udah mulai asam urat lah, darah tinggi lah. Nah, ini udah nggak training pasti cara minum produk ini. Iya, kan saya cari cuan dulu Pak gitu. Ya kayaknya saya nanti mau belajar ini ya. Ini loh. Ada satu orang namanya Pak Julianto Eka Putra, itu 10 tahun dia meninggalkan urusan HDI untuk anak-anak di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tahu nggak? Pendapatannya bukannya turun atau stabil, naik malah berlipat-lipat. Nah, menurut Bu Esther ini bisa nggak untuk modal pensiun kalau bisnis model gini? Ditinggal, pendapatannya naik. Ya, kalau bisa begitu mah harusnya bisa ya, soalnya kan nanti kalau kita udah tua itu tambah banyak Pak butuh buat suplemen, butuh nanti kita kalau mau pergi udah nggak bisa jalan kenceng, mesti banyak yang nolongin gitu ya. Terus misalkan nih cucu kepengen pergi kemana kan kita kepengennya juga sekali-sekali kebeliin cucu gitu kan Pak. Jadi kalau misalkan dompet tambah sedikit kan ya gimana ya? Iya kalau anak kita sukses Pak, kalau enggak atuh kumaha. Belum lagi nanti kalau sebenarnya tambah banyak Pak kalau pensiun itu, padahal misal nih kalau kerja udah nggak punya kerjaan kan karena udah nggak kepake lah, paling dapat pensiunan. Kalau misalkan yang karyawan ya dapat pensiunan, tapi kan nggak utuh ya gitu. Terus kalau yang bikin bisnis kayak saya ini kadang-kadang saya tuh deg-degan juga, nanti kalau saya tua ya anak saya ini mau nerusin apa enggak ya, saya kadang deg-degan juga loh Pak. Iya. Bisa nggak ngerjain kayak saya gitu. Nah kalau di sini kan gampang ya Pak Daniel ya. Anak memang dari awal sudah kita wariskan. Anak tinggal belanja tiap bulan untuk kebutuhan keluarganya, mestinya bonusnya keluar kan Pak? Iya dong. Yang penting apa? Yang penting belanja aja tiap bulan. Jadi belanja 1.600.000 lah tiap bulan. Itu bonus puluhan juta, ratusan juta itu pasti cair itu nanti. Iya. Nah yang enak juga nih Mbak Esther, saya panggilnya Mbak atau Bu ya? Iya aja, saya masih muda Pak, masih muda. Oh oke. Gini loh enaknya ya, Mbak ini kan punya kafe dan saya sorry to say, saya kira itu Mbak ini pelayannya. Aduh ya ampun Pak, ya ampun saya mah yang punya kafe Pak. Emang kita biar nggak terlalu jauh gap sama karyawan kan kita biar bisa mentoring mereka ya saya dadan begini. Iya. Nah itu masalahnya. Tapi saya kasihan sebetulnya lihat Mbak. Sorry loh ya kalau bahasa saya kasar. Iya. Karena gini Mbak ini kan yang punya kafe tapi ngelayanin sendiri. Aduh maksudnya capek banget gitu loh kalau saya lihat. Ya soalnya kan masih awal Pak. Kalau semua pakai orang kan ya. Maksudnya kan income dari kafe saya belum rame banget yang kayak gimana gitu ya kan lumayan kalau saya yang kerjain Pak gitu. Justru itu Mbak, artinya gini loh, Anda ini kan sudah punya kesempatan di bisnis HDI. Oke, kafe jalan nggak apa-apa, tapi sediakan waktulah untuk ngerjakan bisnis HDI-nya. Kenapa? Karena bisnis HDI itu ada titiknya itu di mana kita nggak perlu incas kayak gini, terjun langsung ke lapangan, ngawasi, itu bisa kita lewati dan kita tetap dapat hasilnya. Contoh nih, kalau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, itu kita kalau jalan-jalan kan biasanya semingguan kan. Nah kalau semingguan kita tinggal bisnis HDI kita di Indonesia, tapi omset itu naik terus loh. Nah ini coba bayangkan kalau Mbak ini punya kafe, tutup 1 minggu deh, hitung aja rugi berapa coba? Wah ya lumayan kemarin kena pandemi aja saya ditutup 3 bulan saya udah babak belur Pak kan. Nah tempatnya saya bayar. Nah itu makanya enaknya di HDI kita itu nggak perlu jagain terus bisnis kita sambil jalan-jalan dapat income juga bisa. Oke. Jadi, aku kepengen ngobrol-ngobrol lagi loh Pak sebenarnya. Cuman Bapak Ibu di sini mumpung nih ada Pak Irwan, Pak Daniel, ada yang mau nanya enggak? Sok atuh ngechat. Siapa yang mau nanya? Saya lihat dulu nih. Ada yang mau tanya? Sama Pak Irwan, sama Pak Daniel, sama Pak Aldius tadi juga nggak apa-apa. Nanti saya kirim pertanyaannya ke beliau.
Jangan-jangan Pak Aldius udah selesai lembur, kalau lihat kita belum tutup balik ke sini lagi dia nongkrong lagi. Tapi BTW ya, aku suka loh menunya di sini, tempatnya juga enak. Aduh, makasih ya Pak ya. Jangan lupa ya Pak ya, cerita-cerita ketemuan, ajak temennya yang banyak ke sini. Gitu. Oke, siap. Nanti kalau saya prospek saya ajak ke sini aja. Ya. Ingat protokol kesehatan. Pasti Pak, saya mau pakai protokol kesehatan ya. Semua yang masuk mesti PCR swab. Dibayarin gratis kan, kafenya Sultan gitu ya. Buset, mahalan PCR-nya kali. Biar customernya yang dapat servis maksimal gitu. Wah, saya kepengen ngobrol-ngobrol lagi nih Pak sebenarnya ya. Waduh, ini ada yang tanya. Ada yang tanya dari Pak Eko Mulyani. Bapak atau Ibu ya, maaf ya. Saya bacakan ya Bapak Irwan, Pak Daniel ya. Ya, boleh silakan. Sok atuh. Ya, ada yang tanya kalau ada bulan yang nggak bisa. Kalau ada bulan yang nggak bisa belanja 300 BP gimana? Maksudnya mungkin nggak bisa belanja 300 BP tiap bulan gimana gitu ya? Nah itu gimana Pak? Kalau ada yang bolong, artinya nggak bisa belanja 300 BP ya otomatis kan kita nggak bisa dapat bonus. Kalau kita di ID itu kan ada syaratnya, untuk dapat bonus itu kan harus ada pembelanjaan di ID kita itu 300 BP. Nah kalau syarat ini nggak terpenuhi otomatis nggak dapat bonus. Kan eman kalau ada pembelanjaan di rekan kerja kita nggak dapat bonus, kan eman. Ya. Kalau nggak bisa gimana ya, nanti mungkin bisa konsultasi sama upline-nya ya Pak Daniel ya sebenarnya. Tentang 300 BP ini setiap bulan gitu ya. Dan sebenarnya di bisnis plan itu udah dijelaskan, dan 300 BP 1,6 per bulan itu sebenarnya nggak susah ya kalau kita kerjakan. Sebenarnya mah saya aja jualan juga istilahnya itu kan cuma jualan 3 botol madu sebulan. Nah, iya, kadang kan kalau memang produknya sudah oke kayak saya konsumsi sekeluarga kadang malah lebih dari 300 BP. Ya. Mbak, ya. BTW, Anda ternyata pintar juga ya pengetahuannya ya. Pintar apa? Kan saya minum polen juga Pak, makanya pintar. Walaupun saya kirain jarang ikut training loh tadi. Ternyata tahu juga ya. Dikit-dikit saya sih dikasih tahu katanya tiap bulan belanja 300. Cuman kan saya itu beli buat anak ya, karena yang pakai kan anak gitu. Cuman saya nggak kepikir kalau itu tuh bisa gede, bisa jadi buat pensiun tuh saya nggak kepikir Pak. Makanya saya mah jualan karena banyak customer kesini saya tawarin aja ya. Ada yang beli ya syukur, nggak ada yang beli ya udah gitu. Ya, bolehlah kapan-kapan kita adain acara lagi ngobrol-ngobrol di sini boleh. Ada satu lagi nih dari Pak Budi. Nih, Andi maaf, nama Zoom-nya Budi, tapi yang tanya Andi. Mau tanya dong, bisa nggak ya sebagai staff, tapi sambil jalankan bisnis HDI? Latar belakang pendidikan bukan lulusan sarjana. Wah, ini mungkin, nah ini nih, HD ini bisa nggak sih Pak dijalanin sama orang yang modelnya itu karyawan biasa gitu, yang nggak sekolah pintar-pintar banget gitu Pak, bisa nggak sih Pak? Ya. Di HDI itu ada support sistemnya dan itu sangat gampang. Ada satu profesional hebat di HDI. Dia profesional sebagai tukang becak. Tukang becak bisa Pak jalanin? Tukang becak ijazah SD-nya aja hilang gitu loh. Tapi kenapa? Karena support sistemnya sudah diberikan ke anak-anak yatim piatu di Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang dibiayai HDI dan berhasil. Itu bisa membuat anak-anak yang punya latar belakang itu kurang beruntung, tidak berprestasi, itu bisa mereka punya usaha sendiri sampai 60 miliar per tahun. Apalagi untuk kita ya, mestinya latar belakang kita itu kan lebih beruntung dari mereka. Ini sangat mudah. Dan ingat, kalau di bidang saya, chemical, itu tiap tahun ada pengembangan produk baru. Madu itu loh, dari ribuan tahun yang lalu ya tetap dari lebah. Saya belum dengar sih madu dari gajah. Mungkin kalau madu dari gajah kita nggak kurang stok kali ya. Ada Pak, kalau dari gajah mada. Gajah mada, ya. Yang ada gajahnya itu sarung gitu loh. Berarti maksudnya support system itu Pak, kita itu ada kayak kelas-kelas sekolahan gitu Pak? Ada. Nanti ini deh. Ini saya lihat sudah
kan kita lagi dibatasin waktu ya. Pak, Kafe nggak saya boleh kena malam-malam. PSBB, nggak boleh malam-malam nih. Nanti Belum didatangi kita Satpol repot. PP. Iya, nanti Paling kita ngobrol-ngobrol lagi dah, lagi. kapan-kapan. Oh ya, boleh. Nanti kapan-kapan ya. Dan Bapak Ibu semua, pastikan Anda udah member di BKafe ya, biar nanti kalau ada acara lagi, saya langsung broadcast, langsung masuk acara BKafe minggu depan. Setuju nggak? Setuju. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Santi Lidiawati. Pak Daniel, ex karyawan bank ya? Iya, betul. Ya. Apa hot button-nya yang buat Pak Daniel mau jalanin bisnis HDI lebih serius? Waduh, hot button ini. Apa Pak habis karyawan bank kok akhirnya mau full time? Hot button-nya apa gitu? Ini sebetulnya kapan hari saya pernah sih ngobrolin sama Pak Irwan ini di kafe sebelah juga ya kapan hari ya. Cuman nanti bolehlah nonton rekamannya yang di situ. Tapi saya kasih bocoran sedikit sih. Hot button saya itu cuman dikasih tahu potensi pendapatan itu aja waktu itu udah nggak bisa tidur waktu itu. Potensi pendapatan yang berapa Pak sampai nggak bisa tidur? 25,4 miliar 8 tahun. Masa sih HDI bisa 25 miliar Pak? Nggak tahu ya, bisa tuh 8 tahun 25,4 miliar. Oh alah, terus Bapak nggak bisa tidur atuh. Karena gini, sebetulnya waktu dikasih tahu gitu, aku sih mikirnya, itu mah omongan doang, muluk-muluk gitu ya. Tapi waktu dikasih tahu, nggak usah semua, 1% aja. 1%-nya 254 juta. Buset dah, waktu itu aku mikir ya juga ya, nggak usah semua, 1% 254 juta. Itu membuat saya tuh nggak bisa tidur 2 malam itu. Ya ampun, 254 juta. Ya dulu gaji karyawannya Pak Daniel teh nggak nyampe segitu ya Pak ya, susah kali ya Pak ya. Ya, orang katanya guyonannya aku sama teman-teman itu mas sekarang bonus di HDI udah sama kayak pimpinannya, sekarang di bank dulu. Hah? Sama kepala cabangnya Pak? Ya, gitulah. Padahal kalau jadi kepala cabang itu butuh berapa tahun sih Pak? Kepala cabang yang paling muda itu yang pernah saya temui itu usianya 39. Berarti butuh berapa tahun supaya bisa jadi kepala cabang dengan gaji yang segitu Pak kalau di bank? Ya paling enggak 15 tahun. Nah di HD Bapak full time 1 tahun udah dapat gitu? Udah. Widih, keren ya Pak ya? Ya kemurahan Tuhan. Kayaknya ini ada upline saya masuk di sini, saya tuh nggak ngeliat ya. Saya dimarahin suruh ikut training atau Bu, maaf Pak, Bu upline saya besok ikut gitu ya. Iya. Awas digebukin nanti. Tapi Mbak ini loh sebetulnya punya bakat loh di HDI, ngomongnya enak. Ini yang paling dicari orang ini. Udahlah. Aduh, Bapak Dani mah bisa aja. Makasih Pak, saya kalau nggak bisa ngomong mah orang nggak betah di kafe saya Pak. Maaf ya Pak ya, aduh Bapak-bapak semua, ini kan masih PSBB gitu ya Pak ya. Jadi saya itu nggak bisa lama-lama buka kafenya. Nggak apa-apa. Ini langsung saya kasih bill ya, ini yang bayar siapa jadinya Pak? Tolong dibayar. Iya, kasih ke saya aja. Wah Pak Daniel gitu ya. Oh iya ini Pak. Ya, bisa gesek kan? Nih. Oh bisa Pak. Ya, makasih. Saya gesek dulu ya Pak ya. Oke. Thank you nih Pak Daniel. Oke, siap. Pak jangan bosan-bosan. Kita kesini lagi ya Pak Irwan ya. Saya suka di sini. Ya. Sip. Nanti kita ngobrol lagi. Makanannya ada yang nggak puas nggak Pak makanannya? Nah, oke lah. Tinggal nanti coba bikin menu yang ada kelapa honey atau polennya. Waduh, kelapa honey sama polen. Saya mikir dulu ya Pak ya, cari wangsit. Ya, roti bakar selai royal jelly. Ya Pak ya. Kita awet muda jadinya. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Oh ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih udah nongkrong bareng di kafe saya, di kafe ya Bapak Ibu. Semoga obrolan malam ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semua. Aduh, ada yang mau pesan ayam geprek pakai madu. Siap, minggu depan saya buatkan ya Pak Budi ya. Nanti ayam gepreknya gitu ya. Nanti saya kasih harga spesial kalau Pak Budi ngajak 10 orang ke kafe saya ya. Jadi Bapak Ibu rencananya nih tadi saya kepikir kalau misalkan kita kan
bulan ini nih Hari Wanita Internasional ya. Kalau kita bikin acara buat istri-istrinya nih, wah, buat yang ibu-ibu, mau pada datang nggak Bapak Ibu semua? Wah, menarik ya. Pas itu temanya. Kalau misalkan nggak banyak yang datang, saya kan juga jadi rugi atau udah masak-masak nggak ada yang datang. Waduh, pada mau ya? Nah, nanti kita bikin deh undangannya, nanti kita sebar ya. Bawa teman-temannya, tapi bapak-bapak mau masuk juga boleh ya, biar ngedengerin rumpian para ibu-ibu gitu ya. Terima kasih ya Pak Daniel, ini kartunya Pak. Masih. Oke. Thank you. Jangan bosan-bosan semuanya, Bapak Ibu yang lain. Jadi Bapak Ibu tadi waktu saya mendengarkan ya obrolan Pak Daniel sama Pak Irwan sama Pak Aldius, saya itu baru ngeh gitu ya, walaupun saya sebenarnya udah join HDI juga, ternyata HDI ini bisa dikerjakan loh, walaupun kita mungkin masih part time, tapi yang saya dengar tadi ya, beliau-beliau ini mengerjakannya ketika masih bekerja gitu, tapi pasti ya lebih capek, pasti lebih yang harusnya sekarang ini santai gitu ya, cuman karena ngerjain HD jadi nggak santai, itu mah wajar ya. Kayak saya dulu waktu ngawalin kafe ini, saya juga masih kerja sore, pulang kerja saya nggak pulang ke rumah, saya langsung nongkrong di kafe ngeliatin laporan segala macam, melayani sampai malam ya. Namanya bikin bisnis mah begitu Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau misalkan potensinya yang luar biasa, kita juga bisa mempertimbangkan untuk full time ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang nih Anda menjalankannya masih part time, it's okay, bisa dikerjakan kayak Pak Aldius tadi gitu ya, bisa dikerjakan. Tapi kalau kita ngelihat tadi ya, ketika pilar sudah jadi, konsultasi sama Upland juga, Upland memberikan lampu hijau, ayo full time. Nah itu memang sebenarnya bisnis ini bisa dijadikan sekunci kapal utamanya jadinya ya. Oh saya jadi kepo juga nih minggu depan acaranya seperti apa. Teman-teman juga boleh ikut masuk besok seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya terima kasih. Saya tidak bisa buka lama-lama kafenya, soalnya udah waktunya ditutup kena PSBB Bapak Ibu. Nanti saya kena Satgas Covid gitu ya. Selamat datang semuanya, minggu depan saya undang lagi, dan semua yang datang di sini saya kasih voucher diskon 50% yang minggu depan ngajak temennya. Jadi jangan ketinggalan dan jangan lupa ya, nantikan event-event di BKV selanjutnya ya. Oke, terima kasih semuanya.